Salam luar biasa dahsyat. Halo sahabat semua, sekarang saya bertemu lagi dengan Anda. Senang sekali rasanya. Sebelum kita masuk ke data yang sangat menarik pada hari ini, saya ingin mengajak kamu untuk mundur sebentar. Saya punya teman baik, sebut saja namanya Pak Firdaus. Beberapa waktu yang lalu, Pak Firdaus datang kepada saya. Wajahnya kusut dan dia bilang kepada saya takut berita di luar sana bilang ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Saya punya uang tabungan yang rencananya mau saya pakai untuk buka usaha kecil-kecilan untuk istri saya. Tapi saya ragu, apa saya simpan saja ya uangnya di bawah bantal? Kamu mungkin pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Firdaus. Keraguan, ketakutan, dan rasa ingin main aman, dan itu wajar. Saya katakan pada Pak Firdaus bahwa, Pak Firdaus, rasa takut itu bukanlah hal yang untuk kita hindari atau membuat kita itu berhenti. Rasa takut itu adalah sinyal bahwa Bapak itu butuh informasi yang lebih lengkap. Tapi Pak Firdaus masih defensif. Dia bilang, tapi fakta di lapangan susah, Pak. Disinilah menariknya. Seringkali apa yang kita anggap sebagai fakta hanyalah opini. Dan opini itu diulang-ulang-ulang terus. Pak Firdaus terjebak pada keyakinan bahwa menunggu adalah paling aman. Padahal dalam ekonomi, diam itu bisa jadi risiko yang terbesar. Saya biarkan Pak Firdaus dengan keraguannya sejenak. Karena saya tahu, saya tidak bisa meyakinkan dia hanya dengan kata-kata mutiara. Sama seperti Pak Firdaus, saya pun seringkali merasa pusing ketika melihat tumpukan data. Dulu, setiap kali saya menerima laporan tebal dari bank sentral, rasanya ingin tutup mata saja nih. Angkanya banyak, grafiknya rumit. Tapi saya belajar satu hal penting. The map is not the territory. Peta bukanlah wilayah yang sebenarnya. Laporan ekonomi itu hanyalah peta. Kalau kita tidak bisa membacanya, ya kita akan tersesat. Tapi kalau kita bisa membacanya, kita bisa menemukan jalan pintas yang orang lain tidak bisa untuk melihatnya. Jadi, saya putuskan untuk duduk diam dan membedah laporan terbaru dari Survei Kegiatan Dunia Usaha atau SKDU Triwulan 4 tahun 2025. Saya mencari pola. Saya mencari jalan tikus yang bisa menyelamatkan keuangan keluarga kita. Dan tebak, apa yang saya temukan? Sebuah pola pemulihan yang sangat cantik, yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang. Dan inilah peta harta karun yang saya temukan untuk kamu. Mari kita lihat datanya bersama. Coba perhatikan laporan di grafik ini. Judulnya adalah Evaluasi Dinamika Saldo Bersih. Bahasanya sederhana. Ini adalah rapor kesehatan bisnis di Indonesia. Mari kita lihat terlebih dahulu ke masa lalu. Data historis memang sempat ada tekanan. Indikator saldo bersih itu menunjukkan jatuh ke titik terendah di angka 15,21. Bahkan, sentimen negatif atau rasa pesimisme usaha sempat memuncak di angka 11,08. Banyak orang melihat penurunan ini sebagai kegagalan. Tapi, coba kita ubah cara kita untuk melihatnya. Ini bukan kegagalan. Ini adalah ancang-ancang seperti anak panah yang harus ditarik, kemudian supaya bisa melesat lebih jauh lagi. Pertanyaannya, kenapa angka-angka ini penting? Di sini dijelaskan bahwa saldo bersih itu mencerminkan selisih kinerja positif dan negatif. Kalau angkanya turun di bawah 16, itu lampu kuning.
artinya momentum bisnis melambat. Lalu, rentabilitas atau kemampuan mencetak laba. Ketika respon lebih baik turun, kemampuan perusahaan untuk ekspansi jadi terbatas. Ini adalah kondisi yang membuat Pak Firdaus dan kamu mungkin merasa takut. Tapi jangan berhenti di masa lalu. Lihat ini, kabar gembiranya terletak pada tekanan sebelumnya. Data periode terakhir menunjukkan pemulihan berbentuk huruf V. Saldo bersih melonjak kembali ke angka 18,72. Ingat bahwa tadi batas bahayanya berapa? 16. Sekarang kita sudah ada di 18,72. Ini jauh lebih tinggi daripada dua periode sebelumnya yang hanya 15,21 dan 15,96. Saat kamu melihat angka 18,72 ini, kamu mulai bisa merasakan optimisme kembali, bukan? Ini adalah sinyal bahwa aktivitas usaha sudah rebound, sudah memantul balik. Tidak cuma omset, tapi keuntungan juga membaik. Pada slide ini, kita bisa melihat indikator rentabilitas. Persentase usaha yang bilang kondisinya lebih baik naik tajam jadi 25,90%. Sementara yang bilang lebih buruk turun menjadi hanya 9,39%. Artinya apa? Efisiensi biaya mulai membuahkan hasil. Bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia sekarang jadi lebih pintar, lebih hemat, dan lebih untung. Mungkin ada yang bertanya, ah, ini kan cuma perusahaan besar. Tunggu dulu. Lihat pada slide yang saya tampilkan ini. Ini data favorit saya. Ada angka 66,86% responden yang berada di posisi cukup atau stabil. Kalau ada yang bilang ekonomi kita hancur, tunjukin datanya. Bagaimana mungkin hancur kalau lebih dari 64% pelaku usaha berada pada kondisi stabil dan cukup? Dominasi kategori cukup ini adalah fondasi atau bantalan yang kuat. Ekonomi kita punya daya tahan yang luar biasa. Jadi, apa implikasinya buat kita? Lihat, kita sedang transisi dari fase bertahan menuju ekspansi. Saldo bersih 18,72 adalah sinyal untuk meningkatkan volume operasional rentabilitas di 25,90%. Adalah sinyal juga yang digunakan untuk optimalisasi dari profit yang dihasilkan. Angka kuncinya adalah 18,72. Itu rebound. 25,90% profit membaik. Dan 66,86% itu adalah stabilitas. Ini mengemukakan bahwa berakhirnya fase kontraksi dan awal dari siklus pertumbuhan yang baru. Kembali ke cerita saya di awal tadi, sebelum saya membedah data ini. Setelah melihat angka 18,72 dan pola V-shape itu, rasa pusing saya hilang. Saya menyadari satu hal, ketakutan muncul karena ketidaktahuan. Ketika kita menyalakan lampu, hantu resesi itu ternyata tidak ada. Yang ada adalah peluang. Jadi, saya sekarang sadar, kalau saya diam saja sekarang, saya akan ketinggalan kereta. Momentum 18,72 ini tidak akan menunggu kita siap. Dia akan jalan terus. Lalu, bagaimana nasib Pak Firdaus? Saya bawa data ini ke Pak Firdaus. Saya tidak menasihati dia. Saya cuma tunjukkan grafik V-shape tadi. Saya bilang, Pak, lihat, saat ini Bapak ragu. Ternyata mayoritas pengusaha sudah mulai gaspol. Keuntungan mereka tidak naik. Bapak mau jadi penonton atau pemain? Mata Pak Budi berbinar. Keraguan yang tadi ada luntur seketika. Bukan karena motivasi kosong, tapi karena fakta yang valid. Akhirnya, Pak Firdaus memutuskan untuk mencairkan sebagian tabungannya dan mulai belanja modal untuk usaha istrinya. Dan tebak, karena dia mulai siklus
awal pemulihan, dia dapat harga modal yang masih bagus sebelum inflasi naik. Sekarang Pak Firdaus dan usahanya jalan dan dia bersyukur tidak menuruti rasa takutnya. Nah, sahabat semua, sekarang kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, kamu bisa seperti Pak Firdaus yang lama, ragu, takut, dan menunggu sampai semuanya terlihat aman. Atau pilihan kedua, kamu bisa mengambil pelajaran dari data Bank Indonesia triwulan 4 2025 ini, bahwa badai sudah berlalu, pemulihan sudah terjadi, dan fondasi ekonomi kita kuat. Saran saya, review kembali rencana keuangan kamu. Jika kamu pebisnis, mungkin saatnya untuk restocking atau ekspansi tipis-tipis. Jika kamu karyawan, ini saatnya untuk upgrade skill, karena perusahaan akan mulai sibuk lagi. Ingat, like, share, dan subscribe channel ini agar kamu mulai bisa selalu update dengan analisa mendalam lainnya. Saya Rizal, sampai jumpa pada video selanjutnya.